Sebuah tarikan yang cukup kencang di pergelangan tangan membuat Nasita hilang keseimbangan dan tubuhnya langsung menabrak sosok Zaidan. Pria itu mengejarnya sebelum masuk ke dalam kamar. Sorot mata Nasita menyiratkan kesedihan menatap Zaidan. Ia mendorong pria itu menjauh darinya, namun yang ada Zaidan mempererat genggaman di pergelangan tangannya. Marah, tanya Zaidan yang sudah mengetahui jawabannya. Nasitah membuang muka ke arah lain. Ia tidak tahu dengan perasaannya saat ini yang sangat sedih karena penolakan Zaidan yang tidak mengabulkan keinginannya. Pria itu menghela nafas berat melihat kebisuan Nasita, padahal ia malas menghadapi sikap wanita seperti ini. Apalagi ia kurang paham hal apa yang wanita itu inginkan dalam kebisuannya seperti ini. Aku memang tidak bisa memasak. Aku suruh pelayan untuk menyiapkan makanan untukmu. Wah Nasita. Nasita menggeleng kuat dengan wajah merengut bak anak kecil yang tak dibelikan mainan. Kalau memang tidak peduli dengan anak ini, lebih baik lepaskan aku. Biarkan aku keluar dari rumah ini, ucap Nasita, suaranya bergetar. Zaidan mengusap kasar wajah penuh frustasi dengan ucapan Nasita yang penuh ancaman. Astaga Nasita, sikapmu seperti anak kecil. Ya sudah sana pergi, sepertinya bapak memang bukan ayah dari anak ini. Nasita menghempaskan tangan Zaidan lalu masuk ke dalam kamar. Namun lagi-lagi Zaidan menahan pergelangan wanita itu. Baiklah, aku akan buatkan. Pada akhirnya Zaidan mengalah. Perkataan Nasita benar-benar menyentil hatinya. Wanita itu duduk dengan tenang di kursi sambil memperhatikan Zaidan yang tengah mendengar dengan seksama instruksi salah satu pelayan cara membuat nasi goreng. Jadi hanya itu saja. Nasinya digoreng di teflon. Iya tuan, setelah itu Anda bisa memasukkan bumbu instan yang sudah disiapkan. Dan satu lagi, sebelum menggoreng nasi, Anda masukkan bawang putih terlebih dahulu. Oh begitu, ya sudah sana kamu pergi. Aku sudah paham. Zaidan mengibaskan tangannya. Pelayan itu pamit undur diri dari hadapan Zaidan yang mulai mengeksekusi bahan-bahan untuk membuat nasi goreng. Ia dengan sedikit kesusahan dan kurang telaten membuat nasi goreng yang entah jadi apa nanti rasanya. Zaidan mencoba menggoreng nasi dengan cara yang dijelaskan oleh pelayan, namun tangannya terlihat kaku dan tidak terbiasa mengolah makanan. Nasi yang ia goreng tampak berantakan dan kebanyakan minyak. Sialan, gumam Zaidan, aku biasa melakukan hal yang berhubungan dengan bisnis dan uang, dan sekarang aku harus melakukan hal semacam ini. Zaidan melirik ke arah Nasita yang sedari tadi memperhatikannya. Wanita itu tampak tidak sabar menunggu nasi goreng buatannya. Kenapa wanita hamil sangat merepotkan sekali? Sejak kapan bayi dalam perut bisa memilih-milih siapa yang boleh membuat makanan untuknya sepanjang memasak? Zaidan terus menggerutu, bahkan bagian jarinya sedikit lecet karena tidak sengaja terkena sayatan pisau. Hampir 1 jam berperang dengan peralatan dapur. Akhirnya nasi goreng buatan Zaidan akhirnya jadi. Namun penampilan nasi goreng itu terlihat gosong, bahkan bawang putihnya terlalu banyak. Ini makanlah. Zaidan meletakkan piring yang mengepulkan asap di hadapan Nasita. Senyuman mengembang di bibir Nasita. Ia segera mengambil sendok dan mulai memakannya. Sementara itu kening Zaidan mengernyit melihat Nasita begitu lahap memakan masakan buatannya yang pertama kali ia buat. Apa seenak itu? Karena penasaran, Zaidan mencoba mencicipi sedikit. Di teflon masih ada sisa nasi goreng di sana. Baru saja mencoba 1 suap, Zaidan langsung memuntahkannya. Rasanya sangat asin, bahkan aroma bawang putih sangat menyengat. Lain lagi, minyak yang cukup banyak di nasi goreng itu membuat tenggorokan tidak nyaman. Sudah, jangan dimakan lagi. Zaidan mengambil nasi goreng yang saat ini tengah Nasita makan. Tangannya bergerak cepat merebut piring nasi goreng dari Nasita. Kembalikan nasi gorengku! Nasita memekik. Ia bangkit dari kursinya dan hendak merebut kembali makanan itu. Ini makanan yang berbahaya, rasanya tidak enak sekali, ucap Zaidan menjelaskan. Tidak, ini cukup enak. Kembalikan nasi gorengnya. Saya masih lapar, Nasita berkata dengan tegas, menunjukkan keinginannya yang kuat untuk memakan nasi goreng itu.
Apa lidahmu mati rasa, ha? Tanya Sedan dengan nada mengejek. Saya masih lapar, kembalikan, kembalikan. Nasita merengek dengan mata yang sembab, membuat Sedan kewalahan. Menghadapinya, ia terlihat sedikit kebingungan dengan sikap Nasita yang manja. Sedan menatap Nasita dengan tatapan yang tak terbaca. Ia terlihat bimbang. Ia ingin menolak permintaan Nasita, namun ia takut melihat wajah Nasita yang sedih. Sekeras apapun Sedan menolak dan menjauhkan piring itu dari Nasita. Pada akhirnya ia lulus sendiri melihat wajah wanita itu yang terlihat menyedihkan. Bahkan buliran air mata berjatuhan dari pelupuk matanya. Sedan menggeram, kesal dengan dirinya sendiri yang tidak bisa mengendalikan perasaannya. Entah lidahmu yang bermasalah sampai tidak merasa keasinan. Sambil menggerutu, Sedan meletakkan piring itu di meja dan seketika Nasita terdiam, lalu kembali duduk. Wanita itu kembali melanjutkan makannya. Ia terlihat lahap menyantap makanan yang seolah sangat enak sekali. Padahal di lidah Sedan itu makanan paling buruk. Kalau begitu aku tinggal sebentar, ucap Sedan yang tak digubris Nasita. Pria itu beranjak dari dapur untuk mengambil ponselnya. Baru beberapa menit ditinggalkan. Saat Sedan kembali ke dapur, ia sudah mendapati Nasita menelungkupkan wajahnya di meja. Bahkan piring bekas nasi goreng itu tampak bersih tanpa sisa sedikit pun nasi di sana. Sedan melangkah mendekati Nasita, lalu tangannya terulur menyentuh puncak kepala wanita itu. Senyuman kecil mengembang di bibirnya. Ketiduran ternyata. Kedua tangan Sedan terulur mengangkat tubuh Nasita, lalu menggendongnya. Mungkin terlalu mengantuk sampai membuat Nasita tidak merasakan tubuhnya yang digendong. Kecil-kecil ternyata kamu berat juga, gemam Sedan sambil mengayunkan kakinya menuju kamar. Saat sampai kamar dengan penuh hati-hatian, Sedan membaringkan tubuh Nasita di kasur. Tangannya kembali terulur menyingkirkan helaian rambut yang menutupi wajah cantik Nasita. Tatapannya beralih pada perut Nasita dan tanpa sadar menyentuh perut itu dengan gerakan lembut. Ada rasa hangat yang menjalar dalam benak Sedan ketika untuk pertama kalinya menyentuh perut Nasita. Ia tidak tahu bagaimana nanti ke depannya setelah anak yang dikandung Nasita lahir. Apakah mereka akan bisa tetap tinggal bersama meskipun tidak ada status yang jelas di antara mereka berdua. Pikiran itu membuatnya gelisah, merasakan kebingungan dan ketakutan yang belum pernah dirasakan sebelumnya. Perkenalkan, ini putra kandungku Sedan Lamuel, ucap Lukas dengan bangga. Sedan mengulurkan tangannya lalu menjabat tangan seorang wanita muda yang tersenyum penuh keanggunan. Senang mengenalmu Sedan, ucap wanita itu. Waktu berjalan sangat cepat sekali. Kedua anak kita sudah sama-sama dewasa, ucap Listen sambil terkekeh ringan. Iya, dan kita pun juga semakin menua. Apa putrimu Laura sudah menikah? Tanya Lukas sambil melirik ke arah Laura. Listen menggeleng. Belum, katanya dia belum ingin menikah. Dan tahun lalu Laura baru saja menyelesaikan pendidikannya di UK. Wah, benarkah? Hebat sekali. Putraku juga belum menikah. Bagaimana kita jodohkan saja? Laura dan Sedan sontak saling pandang dengan tatapan yang menyiratkan sesuatu di sana. Bagaimana? Apa kamu setuju, Laura? Listen mendengar ke arah putrinya. Wanita itu terdiam sejenak, seolah memikirkan tawaran sang ayah. Matanya semakin lekat memandang ke arah Sedan. Aku setuju, tidak ada salahnya untuk mengenal Sedan lebih dekat lagi. Kini, Lukas yang memandang ke arah putranya menuntut jawaban dari perjodohan ini. Aku terserah saja, hanya kata itu yang terlontar dari mulut Sedan. Senyuman mengembang di antara Listen dan Lukas yang tampak bahagia. Mereka berdua adalah teman dekat dan hubungan mereka akan semakin erat jika kedua anak mereka dijodohkan. Sedan ajak Laura keliling perusahaan ini. Pasti banyak hal yang belum diketahuinya di perusahaan kita. Kalau perlu ajak dia ke restoran dekat sini. Titah Lukas dan Listen mengangguk
setuju dengan ucapan teman dekatnya tersebut. Zedan mengulurkan tangannya pada Laura yang segera menyambutnya. Wanita itu tersenyum manis. Aku pergi dulu ayah. Iya sayang, ucap Listan sambil memandangi putrinya yang kini digiring oleh Zedan keluar dari ruangan ini. Mereka berdua terlihat sangat serasi sekali, ucap Lukas. Ya, dan aku akan sangat bangga jika berhasil menjadikan Zedan sebagai menantuku. Dia pria yang bisa diandalkan. Lukas tertawa mendengar ucapan Liston yang tersirat pujian pada putranya. Laura mendongak menatap Zedan yang berjalan di sampingnya. Pria itu terlihat tampan dan sangat berwibawa. Tatapan matanya tajam dan penuh percaya diri. Ingin ke restoran di seberang perusahaan? Tanya Zedan membalas tatapan Laura. Boleh Zedan? Keduanya berjalan beriringan keluar dari lobi perusahaan. Kalau tidak salah, sekarang kamu yang memegang perusahaan orang tuamu ya? Laura membuka obrolan sambil melangkahkan kakinya. Ia terlihat tertarik dengan Zedan. Bisa dibilang begitu, jawab Zedan dengan santai. Matanya menatap ke arah jauh, seolah tak menaruh perhatian pada Laura. Ayahku bercerita banyak tentang dirimu. Katanya kamu juga sebelumnya tinggal di Italia, sampai memutuskan untuk memimpin perusahaan Om Lukas di Indonesia, ucap Laura dengan nada yang menarik. Ya, aku putra satu-satunya yang sangat diharapkan orang tuaku, jadi aku tidak ingin mengecewakannya, ucap Zedan dengan nada yang tegas. Laura manggut-manggut, matanya berbinar mendengar setiap kata yang Zedan lontarkan. Ia terkesan dengan pria itu. Baru saja sampai di depan restoran, langkah Zedan terhenti kala sebuah notifikasi pesan di ponselnya berbunyi. Ia segera memeriksanya. Kening Zedan mengernyit kala mendapatkan pesan dari pelayan. Tuan, Nona Nasita titip rujak kuah pindang. Sepertinya Nona kembali mengidam. Kenapa? Tanya Laura sambil melirik ke ponsel Zedan. Tidak apa-apa, jawab Zedan sambil menggulir layar ponselnya mencari nama kontak asistennya. Tidak apa-apa, jawab Zedan sambil mengulir layar ponselnya mencari nama kontak asistennya. Ia kurang tahu dengan rujak yang diinginkan oleh Nasita, dan sekarang ia meminta asistennya untuk membeli rujak itu dan langsung diantar ke rumah. Setidaknya Nasita tidak menunggu lama. Zedan terlihat acuh tak acuh terhadap Laura karena fokusnya sekarang adalah Nasita. Laura tampak bosan berdiri cukup lama di depan restoran. Entah siapa yang tengah dihubungi pria itu. Pukul 7 malam, Zedan baru sampai di rumahnya. Ia segera mengayunkan kakinya memasuki rumah tersebut. Di mana Nasita? Tanya Zedan kala berpapasan dengan pelayan. Nona Nasita ada di taman belakang, Tuan. Oh begitu, apa dia sudah memakan rujak yang diberikan oleh Vino? Pelayan itu menggeleng. Tidak, Tuan. Kening Zedan mengernyit heran. Bukankah dia menginginkan makanan itu? Kenapa tidak dimakan? Katanya sudah tidak minat lagi, Tuan. Zedan menghela nafas berat dengan ucapan pelayan. Nasita benar-benar sulit sekali dipahami. Kini ia kembali melanjutkan langkahnya menuju taman belakang rumah. Saat sampai di taman, mata Zedan menatap lurus ke arah sosok Nasita yang tengah memberikan makanan pada ikan yang ada di kolam. Senyuman penuh kebahagiaan terpancar di wajah wanita itu. Zedan melangkah menghampiri Nasita yang tidak menyadari kehadirannya. Deheman yang cukup keras membuat Nasita terkejut dan hampir membuat wanita itu terpleset dalam kolam jika Zedan tidak sigap merengkuh pinggangnya. Nasita langsung mendorong Zedan menjauhkan darinya hingga pelukan pria itu terlepas. Raut wajah wanita itu tampak merengut, seolah menyimpan kemarahan pada Zedan. Ini sudah gelap, kenapa masih di taman? Nasita tidak menggubris ucapan Zedan. Tangannya masih sibuk menghamburkan makanan ke kolam ikan. Kening pria itu mengerut melihat sikap Nasita. Kenapa? Tanya Zedan dengan suara yang melunak. Masih tidak ada jawaban dari Nasita, namun raut kemarahan masih terlihat jelas dari wajah wanita itu. Bila kamu terus diam, aku tidak tahu alasan marahmu itu. Jangan membuatku pusing dengan sikapmu itu. Mendengar itu, Nasita langsung menatap Zedan. Bukankah saya bilang sama bapak?
untuk dibelikan rujak kuah pindang. Kenapa tidak dibelikan? Loh, Vino sudah membelikan, bahkan pelayan bilang kamu tidak mau memakainya. Tapi kan saya mau bapak yang membelikannya. Astaga Nasita, hanya perkara itu saja dipermasalahkan. Mau aku ataupun Vino yang membelikan, rasanya tetap sama. Rasanya beda kalau bukan bapak yang membelikannya. Sedan terdiam. Kali ini wanita itu benar-benar keras kepala. Entahlah, mungkin karena efek hamil atau sebagainya, Nasitah menjadi seperti ini. Nasitah meletakkan wadah pangan ikan di kursi, lalu berlalu pergi dari hadapan Sedan. Kenapa wanita itu sangat merepotkan sekali, gerutu Sedan sambil berjalan menyusul Nasitah. Sementara itu, Nasitah masuk ke dalam kamar. Wanita itu duduk di bibir kasur dengan wajah yang masam. Ia tidak tahu apa yang terjadi pada dirinya sekarang, tapi yang jelas ia menginginkan banyak hal yang harus Sedan sendiri yang memberikannya. Nak, tolong jangan buat bunda jadi keras kepala seperti ini, nak. Kita tidak bisa terus mengharapkan pria itu memberikan apa yang kita inginkan, ucap Nasita sambil mengusap-usap perutnya. Bagaimanapun ia sadar, ia tidak bisa terus mengandalkan Sedan, apalagi mereka tidak memiliki status apapun. 1 jam berlalu dan Nasitah masih berada dalam kamar. Wanita menyandarkan kepalanya di bahu ranjang sambil memejamkan matanya. Suara pintu terbuka membuat Nasitah tersentak. Ia langsung melihat ke arah pintu dan mendapati sosok Sedan yang masuk ke dalam kamar. Matanya melirik ke arah plastik hitam yang pria itu bawa. Ini untukmu, aku yang membelinya sendiri, ucap Sedan. Nasita terdiam sambil melihat plastik yang pria itu sodorkan. Pasti ini dibelikan Vino, tudingnya. 1 jam aku berkeliling mencari rujak yang kamu inginkan dan masih dibilang seperti itu. Astaga Nasita, sekarang cepat makan. Dengan ragu, Nasita mengambil rujak yang Sedan berikan. Makannya di dapur, jangan di kamar, ucap Sedan. Nasitah menghela nafas pelan lalu bangkit kasur. Meskipun begitu, hati Nasitah menghangat. Ada kebahagiaan yang membuncah dan kepuasan dalam benak Nasita. Mungkin karena keinginannya sudah dikabulkan, Nasita tampak sangat puas setelah memakan rujak yang ia inginkan, terlebih diberikan langsung oleh Sedan. Ia menyandarkan dirinya di bahu ranjang sambil mengusap-usap perutnya. Baru saja memejamkan matanya, pintu kamar kembali terbuka dan Nasitah menatap ke arah pintu. Keningnya mengernyit kala Sedan masuk ke dalam kamar dengan membawa segelas susu padanya. Ini untukmu, susu khusus ibu hamil, ucap Sedan begitu perhatian. Pria itu duduk di samping Nasita lalu menyodorkan gelas itu pada Nasita. Minumlah, setelah itu baru tidur. Dengan ragu, Nasita mengambil gelas yang Sedan sodorkan lalu meminumnya sampai tandas tak tersisa. Senyuman tipis mengembang di bibir pria itu. Saat Nasita selesai menghabiskan susu yang diberikan, ia sedikit tersentak kala Sedan mengusap bagian bibirnya yang sepertinya belepotan. Ia hanya diam membiarkan bibirnya diusap begitu lembut. Sementara itu Sedan merasa dadanya bergemuruh kala menyentuh bibir nan lembut itu, menciptakan sebuah desiran aneh dan pikiran liar yang tidak bisa ditepis. Nasitah memalingkan wajahnya yang memerah ke arah lain sambil bangkit dari kasur. Suasana dalam kamar itu pun mendadak canggung. Sedan yang menyadari hal tersebut mendadak jadi salah tingkah. Ia segera bangun dari kasur. Kamu cepat tidur, aku akan keluar, ucap Sedan datar. Meskipun begitu semu merah di wajahnya sulit ditutupi. Ia segera keluar dari kamar meninggalkan Nasita yang tertunduk. Sedan menutupi pintu kamar itu rapat. Ia mengusap wajahnya kasar. Sulit sekali mengendalikan keinginannya yang tidak bisa dikendalikan, apalagi jika saat bersama Nasita, wanita itu seolah
memiliki magnet yang membuatnya ingin terus mendekat. 2 hari berlalu, tiba-tiba saja Zedan mengajak Nasita untuk pergi ke sebuah pesta. Ia tidak tahu pria itu akan membawanya ke pesta yang ada di mana. Yang jelas, Zedan ingin mengobati kebosanan Nasita dengan membawanya pergi ke sana. Selama di pesta nanti, kamu jaga jarak denganku, pinta Zedan. Kening Nasita mengernyit dengan permintaan Zedan. Kenapa begitu? Lebih baik saya tidak ikut saja, balas Nasita. Mendadak, suasana hatinya memburuk. Begini, aku akan bertemu dengan orang tuaku di sana. Jika dia melihatku bersamamu, dia akan curiga. Aku membawamu ke pesta sebagai hiburan untukmu, jelas Zedan dengan hati-hati mencoba menenangkan Nasita. Wanita itu terdiam, berusaha memahami apa yang Zedan jelaskan. 1 minggu lebih ia tinggal di rumah Zedan dan tidak pernah keluar rumah. Dan setelah cukup lama terkurung, sekarang ia diajak keluar untuk menghadiri sebuah pesta. Namun permintaan Zedan yang ingin menjaga jarak selama di pesta sedikit membebani hatinya. Sepanjang perjalanan dalam mobil, Nasita hanya melamun melihat ke arah luar jendela. Wanita itu terlihat cantik dan anggun. Meskipun gaun yang ia kenakan terlihat simpel dan sederhana, namun memancar kecantikan yang sulit untuk dibantah. Sekitar 20 menitan mobil yang membawa Nasita dan Zedan sampai di sebuah gedung di mana pesta diadakan. Nasita tertegun kala melihat dekorasi pesta dari luar gedung yang cukup indah. Aku turun lebih dulu. Jangan takut, selama di pesta Vino akan menjagamu, ucap Zedan seolah bisa menangkap kecemasan di wajah Nasita. Wanita itu mengangguk pelan. Sementara itu Zedan bergegas turun dari mobil. Saat Zedan lebih dulu memasuki pesta, sedang Nasita tampak gugup dan ragu masuk ke dalam. Apalagi ia tidak tahu ini pesta apa. Tapi yang jelas begitu banyak orang yang datang ke tempat ini. Mari Nona kita masuk, ucap Vino. Nasita menelan ludahnya kasar sambil mengangguk. Ia melangkah memasuki gedung megah yang terlihat dipenuhi oleh tamu undangan. Matanya menatap liar pada gedung pesta yang terlihat seperti sebuah resepsi pernikahan. Namun mendadak raut wajah Nasita menegang kala melihat ke arah sebuah panggung. Di sana ia bisa melihat jelas sepasang pengantin berdiri di sana dengan pancaran kebahagiaan di wajah mereka. Narendra, Nasita tampak tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Jadi, ini pesta pernikahan mantan suaminya. Nasita mundur beberapa langkah dan masih tidak percaya dengan apa yang ia lihat. Meskipun perceraian mereka sudah berlangsung cukup lama, tapi hatinya masih menyimpan rasa sakit. Nona Nasita, apa Anda baik-baik saja? Tanya Vino dengan nada khawatir kala melihat raut wajah wanita itu. Nasita tidak menjawab. Ia melangkah tak tentu arah dalam gedung itu dan Vino terus mengikuti wanita itu kemanapun, karena jika sampai kehilangan jejak, tentu ia akan mendapatkan kemarahan sang bos. Nasita menghentikan langkahnya dan menyandarkan tubuhnya di tembok di bagian gedung yang lengang oleh orang-orang. Jadi ini pernikahan Mas Narendra. Jika tahu ini pestanya, aku tidak akan datang ke sini, gumam Nasita pelan. Saat Nasita berusaha menenangkan perasaannya, tiba-tiba ia mendengar suara seseorang yang sangat familiar. Ia menatap ke arah sumber suara, tidak jauh dari tempat ia berdiri. Ia melihat Zedan tengah mengobrol dengan seorang wanita yang tidak ia kenal. Mereka berdua tampak tertawa dan terlihat sangat dekat. Nasita mundur beberapa langkah kala melihat Zedan tengah dengan wanita itu. Pikirannya mendadak buyar dan tiba-tiba tarikan yang sangat kasar di pergelangan tangan membuat Nasita terpekik dan hampir terjatuh terjerembab. Lepaskan Mas, Nasita memberontak kala Narendra menyeretnya menuju toilet yang ada di dalam gedung itu. Ia meringis kesakitan ketika tubuhnya dibenturkan ke tembok. Sakit, suara Nasita bergetar. Untuk apa kamu di pernikahanku? Ingin merusak momen bahagiaku dengan Sila? Iya, bentak Narendra menuding. Nasita menggelengkan kepalanya sambil mendorong Narendra menjauh darinya. Untuk apa melakukan itu? Bahkan aku tidak tahu bila ini pesta pernikahanmu, balas Nasita berusaha menahan air matanya.
alasan. Jujur saja, kamu masih tidak terima dengan pernikahan kita yang sudah berakhir. Seharusnya kamu sadar diri, wanita mandul sepertimu tidak pantas diperjuangkan tanpa bisa ditahan. Air mata Nasita meluruh kala mendengar kata-kata menyakitkan yang Narendra lontarkan kepadanya. Ia mengulung bibirnya berusaha menahan isak tangis yang menyesakkan rongga dadanya. Narendra berdeci sinis melihat Nasita menangis terisak-isak. Namun dalam hitungan detik raut wajahnya mendadak tegang kala melihat bagian perut Nasita yang menonjol. Pasalnya wanita itu mengenakan dress ketat yang membuat lekuk tubuhnya tampak jelas.